Indonesia kapan? Brunei nih, udah. Indonesia kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagu Habib Ali Al-Atas ini. Al-Haddad. Al-Haddad. Nah, ini Habib ini dulu. Yang baca ratib diserang. Iya. Yang baca Ratibul Haddad. Setiap Ramadan saya memimpin di Masjid Serang, Masjidnya Habib. sekarang kembali ke jual baju. Jual baju. Tidak jadi Habib lagi. Tidak Jadi kenapa Pak tidak jadi? udah nyari uang yang ikhlas buat Iya. makan tiap hari. Iya. Alhamdulillah. Iya. Sekarang banyak Habib penipu-penipu ya. Ada. Jangan dia jadikan Habib contoh. penipu itu orang Habib yang Syiah. Oh. Celah Abu Bakar, Umar, Utsman. Oh iya iya. Orang-orang semua dicelain. Seperti jenggot Iya, sama iya. Habib. Oh gitu ya. Terima kasih informasinya. Habib ya. Insyaallah. Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Kami nomor 68. 68 amin. Ada berita Brunei Darussalam dan Malaysia telah resmi memboikot para HPI untuk berdakwah di tempat mereka atau di negara mereka karena mungkin ada suatu dampak negatif bagi warganya. Dan ternyata baru-baru ini ada sebuah nama habaib terkenal yang tersandung kasus prostitusi. Baru dugaan ya, karena Indonesia menganut praduga tak bersalah, tetapi seandainya terlibatnya para habib yang terkenal itu dengan kasus prostitusi tersebut, maka amat disayangkan dan sangat merugikan. Nama baik mereka tercemar karena mereka mengaku atas nama cucu Rasulullah dan keturunan Rasulullah yang sah. Dan seperti apa sih berita desas-desus tersebut? Apa itu fitnah dan sebagainya? Mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan bagi rakyat, bagi masyarakat. Apakah mereka bisa menjadi contoh yang baik atau tidak? Berikut videonya. Di sini saya bawa kitab kuning, langsung saya bacakan. Jadi saya nggak baca saya nggak bacakan ininya, maksudnya saya nggak baca Arabnya, biar lebih cepat menghemat waktu. Ya ini fadilah tapi susah juga, saya udah kebiasaan kalau ngajar. Tapi oke lah, saya bacakan aja Arabnya nggak apa-apa. lama. Oh, feel free. Oke, silakan. Baik. Yakni malam pertama tarawih keutamaannya yakni fi dhanbih min al-mu'minin yakhruj kayawmi lailati awwali fi dhanbih min al-mu'minin yakhruj ummuhu waladtuhu kayawmi lailati fi dhanbih min al-mu'min yakhruj. Iya. Seperti Rifki Al-Idrus pemilik bisnis prostitusi. Rifki Al-Idrus pemilik bisnis prostitusi dengan Bahar Smith ya. Al-Idrus Smith itu kan Ba'alawi ya. Rifki kan seorang pendakwah yang mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad. Bahar Smith juga orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad dan dia mengaku bahwa di dalam darahnya ada darah suci Rasulullah. Kok jadi bisnis prostitusi gitu loh? Hah? Pantas mereka tuh kaya raya ya. Rupanya punya bisnis prostitusi rupanya. Klan Ba'alawi yang ngaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad, ngaku diri mereka tuh suci, ngaku mulia, ternyata punya bisnis prostitusi di Bogor. Keren ya, keren. Ini semakin kuat dugaan bahwa mereka ini bukan keturunan Nabi Muhammad gitu. Tapi keturunan labi-labi. Jadi ya teman-teman boleh cek lah nih faktanya. Supaya kita kita nggak tertipu loh. Nggak tertipu lagi dengan para pendakwah yang berjobah, bersorban. Ternyata itu cuma topeng. Hanya jual agama. Dan faktanya seperti itulah tingkah mereka. Ya boleh teman-teman cek sendiri. Tadi saya dengarkan sampai selesai itu masalah di saya stage mereka yang mengupload videonya. Dan itu sungguh luar biasa. Seorang pendakwah yang mengaku keturunan Nabi Muhammad bermarga Al-Idrus, bermarga Smith, populer, ternyata punya bisnis prostitusi, seks bebas, seks ya. Bisnis haram, bisnis haram lebih tepatnya. Dan ini perlu kita antisipasi. Kita perlu wanti-wanti dengan para pendakwah-pendakwah yang selalu mengaku-ngaku. Karena Nabi Muhammad tuh selalu mengkhawatirkan umatnya. Karena nanti banyak ulama-ulama masuk di akhir zaman.
Itu kata Nabi Muhammad. Ya, kita meyakini itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Neng Marisa, maaf mengganggu lagi saya kesini. Saya dari channel Amar Ma'ruf Nahi Munkar ingin sekali mengklarifikasi ulang karena di luaran sana masih banyak pertanyaan tentang kebenarannya. Sebelumnya saya mau tanya, apa benar Neng Marisa ini masih menjalani sekolah? Iya, masih. Oh, kalau untuk umur benar masih kurang dari 17 ya, 17 tahun berarti baru jalan berarti bisa dikategorikan Masih 16 tahun. oh anak di bawah umur ya. Iya, anak di bawah umur. Jadi untuk informasi tentang dinikahi Habib Bahar itu benar adanya demikian. Itu awal mulanya memang Neng ini memang mau mencari kerjaan ya. Iya. Tapi ternyata bukan kerjaan yang didapat, malah dibawa ke Habib Bahar dan dikenalkan Habib Bahar dan langsung dinikahi di hari yang sama begitu ya. Neng Marisa ini berapa bersaudara di sini? 4 Berempat. saudara. Yang paling besar siapa? Yang paling besar Agung. Agung. Oh, udah kerja. Kakaknya ada Iya, lagi. udah Terus kerja. masih punya adik 2 ya. Ya, masih punya adik 2. Untuk bapak? Kalau bapak udah almarhum. Oh, jadi yatim ya? Iya, yang yatim. meninggal ya. Ini saya lihat rumahnya ini kayak memang bekas kena gempa atau gimana ya? Iya, kemarin pas waktu gempa itu hancur. Oh, hancur. Iya. Jadi udah rumahnya gempa, bapaknya meninggal, ditinggal bapaknya begitu. Malah sekarang mau mencari nafkah, Iya. malah ternyata terjebak di tidak sesuai yang diharapkan begitu ya. Siap. Untuk kuasa hukumnya Pak Ferry Setiawan, Iya. untuk menyikapi kasus ini gimana kelanjutannya kira-kira? Ini untuk menyikapi kasus ini, saya minta klarifikasi dulu. Kita tidak asal Kepada? menuduh kepada Habib Bahar. Ya. Jadi kita memberikan somasi untuk klarifikasi. Apakah benar atau tidak kejadian ini. Dan setelah somasi atau klarifikasi itu dikenain, misalnya dia tidak membalas, kita kenakan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Menurut itu, undang-undang menikah dengan anak di bawah umur, Apalagi undang-undang pidananya itu 15 tahun apalagi ini dinikahkan tanpa tanpa sepengetahuan, persetujuan orang tua. ya tanpa sepengetahuan dan Nah, tanpa Di situ persetujuan tidak dibenarkan menurut undang-undang. Makanya saya hanya meminta kepada Habib Bahar itu untuk klarifikasi sejujurnya. Apa yang dilakukan selama 1 minggu beliau membawa klien saya. Mohon maaf, membawa dari awal, dari kejadian tempat sebelumnya sampai ke pondok pesantren itu selama 1 minggu. Itu aja. Jadi sebelumnya itu klien bapak ini Teh Marisa ini apa benar telah kehilangan kontak kepada dengan orang tuanya selama 1 minggu? Menurut keterangan sebelum pulang. dari beliau, dari orang tuanya, itu HP-nya beliau itu diambil sama yang membawa di awal untuk menawarkan kerja. Oh gitu. Nah, jadi untuk komunikasi dengan pihak keluarga itu tidak bisa. Dan lagi pula kalaupun bisa itu meminjam dengan yang membawa kerja, tapi sebentar. Nah, yang saya bingung tuh ada oknum-oknum dari pihak sana yang meng-WA ke HP beliau, HP orang tua beliau, menanyakan kondisinya baik-baik, memberikan Habib Bahar marganya bin Sumaid. Dari mana kita tahu dia Habib tidak Habib? Di Jakarta ada lembaganya namanya Rabithah Alawiyin. Jadi banyak juga yang Habib KW 1 KW 2 palsu. Makanya tengok di internet banyak ngaku-ngaku Habib sorban tebal hidung pesek.
saya kalau ngaku Habib. Habib apa? Habib Albi. Oleh sebab itu maka kalau di Mesir ada namanya Naqabatul Ashraf. Ini kantor Grand Syekh Azhar, di sampingnya itu kantor para habaib. Jadi Mesir pencinta Habib, Indonesia pencinta Habib. Kalau sampai kita menyakiti Habib, keturunan Rasulullah SAW, na'udzubillah, an asila ila qarabati Rasulullah SAW ahabu ilayya min an asila ila qarabati. Itu ungkapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam Sahih Bukhari. Aku lebih suka menyambung tali silaturahim dengan keturunan Rasulullah daripada menyambung silaturahim